Halo semua, kembali lagi bersama saya Iqbal di G Station, always spread your kindness. Dan pada kesempatan kali ini, bahasan yang akan kita angkat tidak jauh berbeda dengan bahasan kita sebelumnya bersama Pak Anto, yang mana hari ini kita akan membahas lebih banyak terkait internet yang digunakan pada daerah-daerah terpencil. Dan seperti apa perkembangan untuk mereka dan peluang seperti apa yang dapat kita lihat di perkembangan internet di desa-desa ataupun di daerah yang terpencil. Langsung saja. Halo Mas Haki, apa kabarnya Mas? Halo, kabar baik. Oke, alhamdulillah kabar baik. Lagi sibuk apa sekarang Mas Haki? Macem-macem, tapi yang penting kita bisa jualan untuk ISP. Oke. Kayaknya itu yang paling urgent ya untuk sekarang, karena zamannya sekolah online. Harapannya kita itu bisa mengcover untuk sebanyak-banyaknya user yang membutuhkan, terutama kalau saya fokusnya di daerah-daerah non Surabaya, Jawa Timur, tapi non Surabaya nggak kena coverage untuk ISP. Kayaknya itu yang paling urgent, mendesak sekarang untuk dikerjakan. Jadi yang kenapa ngejarnya ISP-nya Mas? Kira-kira peluang dari ISP di daerah-daerah di luar Surabaya itu sebenarnya sebesar apa dan kira-kira sebutuh apa sebenarnya Mas? Kalau dari pengamatan saya selama ini itu rasanya kan ya, sebagai anak Sidoarjo, Surabaya, Malang gitu ya, kan hidupku di antara tiga kota itu, rasanya nggak ada tempat yang nggak ada internetnya kalau di kota. Tapi ternyata outskirts sedikit, keluar sedikit, daerah-daerah kayak even yang terkenal, dalam tanda kutip terkenal, tapi dia itu masih di luar dari kota, kayak Kampung Inggris Pare gitu. Itu kan daerahnya terkenal, tapi internetnya nggak ada juga di situ. Tapi internet juga Nggak ada di juga. sana. Jadi itu benar-benar yang wow, ini daerahnya terkenal loh. Daerahnya terkenal, semua orang tahu. Tapi karena dia sedikit dari luarnya kota Kediri, langsung nggak ada apa-apa internetnya. Itu yang sangat disayangkan sih. Padahal di daerah sana juga kan terkenal kampung Inggrisnya Mas ya. Yang pastinya juga banyak orang dari luar Jawa. Luar Jawa juga main ke sana gitu buat belajar bahasa Inggrisnya. Yang harusnya emang kebutuhan akses internet atau jaringan di sana sangat tinggi dong. Harusnya. Dan itu yang di satu sisi kalau bahasanya orang Jawa tuh ngenes gitu ya kan. Oh, iya. Kita rasanya ngenes, prihatin gitu loh. Kenapa daerah seterkenal ini internetnya belum terjamah semua? Well, ada beberapa kayak let's say terutama lembaga-lembaga yang besar gitu ya kan. Itu ada sih sebenarnya yang seperti itu. Cuma kalau kita melihat ke lembaga-lembaga yang lebih kecil, padahal itu mereka justru karena lembaga besar kan agak mahal ya ini ya. Harganya mahal. Tapi lembaga-lembaga yang kecil harganya murah. Itu kan anak-anaknya berarti dari anak-anak yang menengah atau menengah ke bawah juga gitu, yang datang ke situ gitu ya kan. Sementara mereka nggak dapat akses internet. Ini rasanya prihatin gitu loh. Pemerataannya gimana gitu. Itu hanya bagian dari moralnya aja. Tapi kalau misalnya mau kita ngomong sebagai peluang bisnis, itu gede banget berarti kan. Area-area seperti ini. Dan tentunya kalau memang kita bisa memanfaatkan itu, tidak hanya benefit untuk perusahaan, untuk saya pribadi juga, tapi juga benefit untuk anak-anak di situ. Jauh lebih besar sebenarnya. Jauh lebih besar banget. Karena artinya kalau mereka bisa belajar bahasa Inggris itu offline dan online, it's way better I think gitu kan. Itu benar-benar itu maksimal bagi mereka gitu. Itu sih kalau yang di kampung Inggris. Begitu kondisinya berarti Mas ya. Jadi dari kebutuhan orang-orang di situ sebenarnya sangat butuh terkait peningkatan jaringan atau ISP itu sendiri berarti Mas ya. Betul. Dan ada beberapa hal kayak misalnya itu ngomong yang terkenal. ISP-nya ada tapi tidak terpenuhi semua. Mungkin let's say cuma 20% dari total kebutuhan mereka. Bayangkan area-area seperti Malang Selatan gitu misalnya. Yang daerahnya tuh lumayan padat gitu. Nggak ada internet juga. Nggak ada internet juga gitu. Itu. Jadi Malang Selatan padat, nggak ada internet. Internet ada tapi sedikit gitu. Nah,
how eh, kok bisa gitu loh, itu yang rasanya loh secara ilmu ekonomi gitu menurut saya Yep. daerah padat kan harusnya banyak yang butuh, Iya. lah kok nggak ada yang masuk, itu kayak nggak connect aja gitu Iya, rasanya. iya. Gimana banyak sebenarnya Iya. bakal lebih banyak orang juga di situ ya Nah, Mas ya. betul itu kemudian yang beberapa hal yang dibicarakan sama tim juga kan di daerah-daerah seperti Kalimantan gitu di tengah-tengah Iya, Yep. Apalagi di daerah sana. Ya. lokasi ini kan daerah Betul, Palangkaraya dan sebagainya. Oh, agak keluar sedikit cerat gitu udah nggak ada internet. Iya, iya. Kok ngomong apa internet listrik aja kadang-kadang masih Benar, nyala mati. benar. Ya kan? Kebutuhan yang lebih premier lagi sebenarnya Mas ya. Itu. Kebutuhan listriknya. Kebutuhan gitu. primernya tuh masih Iya, ada betul, yang betul. miss gitu loh. Dalam area-area seperti itulah. Dengan teknologi yang ada sekarang itu, oke lah ISP itu adalah penting karena terutama dia berkenaan dengan pendidikan kita. Oke. Jadi itu hal yang kita bisa support bener-bener secara total karena tim di sini itu yang sangat mendukung gitu ya. Cuma ada lagi dengan teknologi-teknologi tinggi yang lagi ada zaman sekarang itu kita bisa mengcover bahkan sampai daerah-daerah yang tertinggal seperti itu secara kelistrikan. Gitu. Oke. Nah ini ngomong melebar ya dari apa yang barusan kita bicarakan ISP, sebenarnya masih ada celah juga untuk yang seperti itu gitu. Yang itu yang mungkin masih harus dieksplor dan sebagainya. Cuma balik lagi kalau saya pribadi emang mungkin fokusnya ada di ISP itu. ISP itu ya, Mas, terutama untuk pendidikan sih karena emang ya selain itu pekerjaan, tuntutan juga tapi secara passion itu karena di sini alhamdulillah saya dikasih kebebasan untuk terserah mau ambil yang explore mana apa ya, Mas, gitu. ya? Kalau saya merasa betul, bahwa pendidikan itu yang dan pendidikan yang paling bisa tak capai daerah Jawa Timur ya, dah itulah. Dan itu juga sangat riskan nih Mas ya buat kedepannya terkait dunia pendidikan ini sendiri. Mas. Betul. Iya. Lalu ini Mas, sebenarnya kan dari yang Mas Aki kerjakan ini, ISP-nya lebih terfokus ke desa-desa ya atau tempat-tempat yang agak jauh dari kota. Sedangkan sebenarnya provider-provider pelayanan ISP sendiri itu juga udah banyak. Tapi tetap yang dikejar oleh mereka adalah tetap yang di kota-kota. Karena kebutuhan jaringan sendiri di sini semakin tinggi, semakin di kota semakin tinggi dan masih belum ada yang mau buat menyentuh daerah-daerah itu. Dan aku rasa juga dari langkah yang dilakukan Mas Haki terkait ISP ini sangat membantu mereka yang ada di daerah sana dan mungkin provider-provider lain mungkin nantinya yang punya ide yang bagus dan ingin juga meningkatkan pemerataan ISP di Indonesia bahkan nantinya Mas ya. Bahkan nanti ini rencananya juga pasti nggak di Jawa aja Mas ya. Kemarin sih udah ngobrol-ngobrol sedikit dengan tim yang ada di sini juga. Memang kebutuhan untuk internet itu kalau emang kita bilang menjadi primer tuh primer banget sih sekarang udahan gitu kan. Untuk menunjang kalau hubungannya adalah menunjang pendidikan emang benar. Dan itu emang harus ada di daerah-daerah yang niatnya dinaikkan harkat hajat hidupnya gitu loh. Maka sesuai yang diomongkan sama Iqbal tadi bahwa emang niatnya emang harus ke sana. Itu mau nggak mau sih. Artinya kita nggak bisa sekedar bilang bahwa itu peluang bisnis atau apa enggak. Iya. Kalau bisa, bukan kalau bisa. Kalau ini udah selesai dengan area-area di Jawa, geser keluar kemanapun itu gitu loh. Karena mungkin dari obrolan-obrolan kita kemarin, perusahaan ini bisa berhak mengcover untuk internet satelit, VSAT. Dan kalau emang kita bisa cari pasarnya apa dan sebagainya, sebenarnya itu bisa kita lakukan di sana. Gitu. Kenapa enggak? Nah, yang dipentingkan mungkin tentunya adalah market yang di sini bagus dulu. Jangan sampai kita merasa ingin terus membuka lapangan project baru. Tapi kita menurunkan kualitas terhadap after sales-nya. Itu loh yang harus dibicarakan sebenarnya. Nah, itu yang memang kita maju mundur,
menghitung dan sebagainya. Well, itu tentunya masuk dalam strategi bisnis ya. Yap. Tapi kalau kembali lagi ke pertanyaannya Iqbal, yes, kami akan mengarah ke luar Jawa. Luar Jawa Itu pastinya, pasti. Mas, ya. Iya sih, sebenarnya dibalik dari peluang bisnis, perkembangan bisnis sendiri, hal ini itu jadi pemerataan untuk semua lini gitu, semua daerah bahkan. Yang khususnya yang tertinggal, mungkin kalau dulu kita bahasnya kebutuhan primer, sekarang ada listrik. Dimana listrik sekarang sudah mulai tercover ke daerah-daerah terpencil, tapi terkait jaringannya juga masih lama, juga masih lemot. Apalagi diketahui dengan kita berdampaknya oleh COVID kemarin, semuanya dipaksain untuk sekolah online dan lain-lain. Sedangkan dari pembangunan infrastrukturnya sendiri itu masih belum nyampe ke sana. Jadi kayak untuk di daerah-daerah lain, khususnya di daerah yang jauh dari kota, itu mereka lambat mas akhirnya. Mereka lambat untuk mendapatkan jaringan itu sendiri. Jadi menurutku juga hal yang dilakukan oleh Mas Haki sama perusahaan ini sangat berdampak besar sih, sangat berdampak besar buat kedepannya ke daerah-daerah itu. Gitu. Amin. Semoga seperti itu. Oke. Mungkin dari Mas Haki ada apa lagi mungkin yang bisa diceritakan terkait hal ini atau ada tantangannya deh. Mas. Ini aku pengen tahu nih. Dari yang sudah Masnya bahas sama tim ini, tantangan terbesarnya apa Mas kira-kira Mas? Tantangannya ya, tentu kalau dari segi bisnis itu market ya. Oh, Bagaimana market menerima ini gitu loh. Well, internet itu bukan hal yang baru walaupun untuk masyarakat terpencil. Well, kecuali yang tertinggal, beda lagi. Kalau terpencil mungkin mereka udah tahu tapi mereka nggak tahu cara memanfaatkannya seperti apa. Itu terpencil. Kalau tertinggal itu sama sekali nggak tahu internet itu barang apa itu. Oh, oke. Ya kan? Misalnya let's say daerah-daerah di pedalaman Kalimantan, di suku-suku yang tertentu yang masih pedalaman, mereka listrik aja kadang-kadang masih bingung kok. Apalagi dengan internet apa, fungsinya apa gitu. Nah, kayak gitu. Itu kecil sekali tentunya. Cuma kalau dari kami market itu nomor satu, bagaimana orang itu reseptif dengan yang namanya internet gitu. Internet itu kebutuhanmu loh gitu loh. Itu bisa meningkatkan harkat hidupmu loh, kesejahteraanmu loh. Itu loh yang penting perlu kami ciptakan di lapangan gitu loh. Kita harus bekerja sama dengan mungkin pihak-pihak desa, lurah, gitu, pemuda, Karang Taruna. Kalau di Jawa mungkin kayaknya di situ itu Karang Taruna itu lumayan kuat gitu ya kan. Itu sih yang nomor satu tentunya market. Penerimaan market terhadap internet itu paling penting. Yang berikutnya infrastruktur juga, terutama untuk yang daerah-daerah yang padat tapi di pedalaman. Jadi kemarin itu saya kemana ya? Ngantang itu ada satu area kecil gitu. Lokasinya itu sekitar 1,5 jam dari Batu. Jadi masuk banget, masuk ke dalam daerah. Ini 1,5 jam dari Batu. Terus di dalam situ unexpectedly orangnya kaya-kaya. Kaya-kaya jualan sapi dan kambing. Ternak sapi, ternak kambing. Ternak sapi, ternak kambing, orangnya kaya-kaya tapi nggak punya internet. Itu unexpected, satu, kaya. Yang kedua, karena dia kaya, di sekitarnya itu jadi punya banyak tetangga yang bekerja ke dia. Oke. Jadi kerjanya di orang itu ya? Di orang itu. Jadi tambah banyak, tambah lama gitu. Di situ aku ngerasa bahwa, loh, area ini padat loh. Adalah kalau 100 kakak di situ. Di area yang kecil. Mungkin 1 kilometer persegi gak sampai kali. Gak sampai mas. Itu kecil gitu loh, areanya itu compact tapi dia itu ada 100-200 kakak di situ. Loh. Dan aku lihat di situ banyak anak kecil juga. Jadi ini ke sekolah nang di. Itu sekolahnya kemana anak-anak ini? Mereka harus turun ke Ngantang dulu apa dan sebagainya. Nah, kalau pas sekolah online, apa yang mereka lakukan?
Dengan tidak ada akses jaringan sama sama sekali. sekali gitu. Mereka mau pakai internet apa namanya GSM, internetnya dari provider telepon juga nggak terlalu bagus di situ. Oh. Berarti kan salah semua nih. Yap. Ya. Dari situ infrastruktur itu yang gimana caranya menghitung infrastruktur dari Ngantang kota masuk ke sana, apa yang bisa kami lakukan gitu. Bagaimana caranya supaya bisa Biar masuk ke bisa sana? masuk ke sana ya Mas ya. Nah, itu yang harus dipikirkan. Itu challenge yang technical sih. Tapi challenge yang besar tentunya market satu, technical itu yang kedua dari infrastruktur itu gitu. Dan yang menarik adalah banyak yang support kami di sana. Oh. Orang-orang sana itu lihat kita mau masuk-masuk apa dan sebagainya, mereka ayo kapan gitu lah. Jadi Bahkan justru mungkin dari mereka dari dulu menanti-nanti itu mungkin. itu. Oh, oke. Karena mereka lihat kan, let's say setengah jam turun atau 20 menit turun dari desanya mereka. BTW itu desanya agak di bukit gitu. Dia di ujung bukit, di kaki bukit. Iya. Ini Ngantang udah apa namanya? Di lembahnya bukit gitu kan. Ini kan dia naik lagi sedikit gitu. Let's say Oke. 10 menitan naik gitu. Nah, itu di tempat yang kayak gini nih, ini apa ya? Mereka tuh benar-benar merasa terbantu gitu loh ketika kita datang. Dengan hal itu Aku gitu. mau narik nih ke sini. Akhirnya di 20 menit ke bawah itu aku udah lihat Indihome udah keren. Mereka di sana udah punya internet semua. Loh, kita mana? Nah, kayak gitu. Itu yang aduh. Iya. Ya. Ya gak apa-apa. Itu bagian dari motivasi. Yep. Ya sekali lagi udah nggak zaman ya di dunia ini kita berdagang, jualan barang itu dengan manipulasi, udah nggak zaman. Problem apa kita bisa solving, yaitu jualannya gitu loh. Itu motivasiku sih di situ yang membuat aku kayaknya masuk ke tempat kayak gitu keren. Ya bener sih Mas. Soalnya aku rasa juga kalau kita hanya menunggu dari provider-provider atau yang sudah memiliki pelayanan yang sudah besar buat masuk ke sana dan menunggu itu aja, bakal sampai kapan kita nungguin Betul, ini gitu. betul. Dan menurutku ini juga gebrakan baru sih dari salah satu perusahaan untuk mau masuk ke sana gitu. Mau buat bisa masuk ke sana. Dan emang itu sih Mas, aku rasa kalau sampai sekarang apalagi di daerah Kalimantan, di daerah saya, nunggu untuk provider besar itu masuk ke daerah dengan sebenarnya kebutuhan di kota sendiri itu banyak. Nah, kapan nih? Kapan nih kira-kira bisa masuk ke desa-desa? Itu. Ya, itu kayak apa ya? Ayam sama telur ya akhirnya ya. Iya. Itu deh. Bener, Mana yang bener. duluan gitu Mana loh. yang duluan gitu. Dan pasti perusahaan-perusahaan besar juga pertimbangannya juga besar ke di mana profit yang lebih banyak. Of course, ekonomis Iya. pasti. Tapi kalau kayak perusahaan di sini kan lebih ke apa ya? Kita ngambil pasar yang hopefully loyal. Itu yang paling penting. Jadi menurut saya juga itu bagus sih. Jangan sampai nggak loyal pasarnya itu Iya, gitu loh. Dan di situ pendekatannya kan harus beda kalau untuk mencari pasar yang loyal gitu. Dan perjuangannya pun harus Perjuangan ekstra. juga lebih ekstra. Karena ya sejak saya di sini mulai November muter aja terus Di ke situ-situ berbagai aja. negara, berbagai negara. sorry. Oke. Berbagai Iya, kota, daerah, berbagai kota. kota benar. Kota terus merepet ke desa-desa, desa-desa terus kayak gitu. Karena kita mencari pelanggan yang loyal gitu. Takutnya kan kalau misalnya nggak loyal itu udah kita masuk pasang di situ, kita masuknya itu dengan serampangan gitu ya kan. Iya. Nggak kulonuwun dulu gitu kan, kalau di bahasanya orang Jawa itu pamitan dulu, kulonuwun dulu ke area situ, menyampaikan apa sih yang ingin kita lakukan ini dan sebagainya, mengetahui keinginannya mereka tuh dalam tanda kutip problem terbesarnya mereka tuh apa, baru kemudian wants-nya mereka apa, keinginannya mereka tuh apa, baru oke, kita mungkin bikin customized solution untuk yang di daerah tersebut gitu. Itu yang penting sih. Jadi tidak melihat, kalau tadi kan perusahaan-perusahaan besar itu
general poinnya dulu apa, mereka punya target market, kemudian ekspektasinya mereka dalam sekian itu targetnya berapa, itu penting bagi mereka karena mereka udah masif gitu ya kan. Karena kita nggak kecil, loyal, berkelanjutan, udah itu. Iya. Jadi soalnya emang bukan selalu tentang kita punya apa, kita jual apa. Cuman pastinya dari mereka juga dengan adanya ini, dengan kami punya ini, kita bisa melakukan apa. Mungkin hal itu yang sangat diperlukan buat orang-orang di sana sih Mas. Kadang juga di beberapa daerah, yaitu dari mungkin salah satunya dari tempat Mas Haki yang sempat disurvei, mereka kaya, mereka punya sumber daya yang mumpuni, tapi nggak tahu jaringan. Nah karena case paling utama adalah mereka nggak tahu fungsinya ini adalah apa. Benar. Iya. Dan dengan hal ini juga jadi salah satu solusi buat mereka juga. Mereka tahu digimanakan juga. Dan pasti scope misalnya sapi-sapi itu atau kambing-kambing itu scope penjualannya bakal lebih luas lagi Mas. Betul. Kalau istilahnya tim itu adalah konten ya. Udah ada ISP masuk, kita udah di sana masuk gitu. Apa yang bisa kita create untuk mereka? Kan internet itu adalah jalur. Kalau kita bahasakan itu adalah sebuah jalan tol gitu ya kan. Fast track menuju dunia luas kan begitu. Itu internet gitu. Tapi percuma juga kalau nggak dikasih kendaraan gitu. Terima kasih telah menonton channel kami dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami di Gstation Indonesia dan jangan lupa follow kami di Instagram gstation.id. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa saksikan kami di konten-konten selanjutnya. Bye-bye!